sampaikan dan tidak pernah berhenti sampai Anda berdiri untuk berbicara di depan umum. George Jessel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmurniasi dari Bandung. Saya adalah seorang guru pendidikan anak usia dini yang telah mengajar selama 6 tahun di Kobar Al-Hidayah Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan membahas struktur public speaking, di mana ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah introduction, yang kedua body, dan yang ketiga adalah conclusion. Untuk dapat menghafalnya dengan mudah, ketiga poin tersebut dapat kita jadikan menjadi sebuah kalimat yang tentunya dapat kita ingat. Contohnya, Ibu Budi cantik. I-nya ibu untuk introduction, B-nya Budi untuk body, C-nya cantik untuk conclusion. Introduction terbagi menjadi 3. Yang pertama opener, yang kedua topik, dan yang ketiga adalah agenda. Opener atau kalimat pembuka dapat kita lakukan dengan 3 teknik. Yang pertama kutipan, yang kedua fakta, dan yang ketiga adalah cerita. Cerita bisa kita ambil dari pengalaman pribadi yang disebut dengan personal, bisa kita ambil dari pengalaman orang lain yang disebut dengan historical, ataupun bisa kita ambil dari perumpamaan. Poin yang kedua dari introduction adalah topik. Topik adalah tema atau judul dari materi yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah agenda. Agenda adalah poin-poin penting terkait dengan tema atau judul yang kita sampaikan. Di antara opener dan topik terdapat salam dan kalimat perkenalan. Seperti yang tadi saya lakukan, saya membukanya dengan kutipan, lalu saya memperkenalkan diri dan pekerjaan saya. Untuk introduction harus kita lakukan dengan powerful. Kenapa? Karena di saat inilah kita mulai menarik perhatian audiens. Audiens mulai mengamati bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berjalan, dan apa saja agenda yang akan kita sampaikan. Sekarang poin kedua dari struktur public speaking adalah body. Body adalah yang pertama ada poin utama, yang kedua poin tambahan, dan yang ketiga adalah ilustrasi. Dan ilustrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama logos yang artinya data, yang kedua adalah pathos yang artinya cerita. Logos dapat kita ilustrasikan sebagai laki-laki, di mana laki-laki apabila berpikir, apabila berbicara, mereka akan menggunakan logika atau data. Sedangkan pathos kita ilustrasikan sebagai perempuan, di mana perempuan itu senangnya bercerita dan diceritakan. Untuk poin yang ketiga dari struktur public speaking adalah conclusion. Conclusion terbagi menjadi 2. Yang pertama review main point, dan yang kedua adalah closing atau kalimat penutup. Review main point ini adalah saat dimana kita mengulang atau mereview poin-poin yang telah kita sampaikan. Untuk closing ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama kutipan, yang kedua janji, dan yang ketiga adalah pantun. Demikianlah urutan atau poin-poin yang ada di struktur public speaking. Struktur public speaking ini dapat kita gunakan ketika kita menjadi seorang pembawa acara atau MC, ketika kita menjadi seorang moderator, atau bahkan ketika kita menjadi seorang pemateri atau narasumber. Tentunya saya, Anda, kita semua mempunyai cita-cita menjadi seorang pembicara yang hebat atau pembicara yang berani tampil di depan umum. Ada 6 kunci agar kita bisa menjadi seorang pemateri yang hebat. Yang pertama, latihan. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, latihan. Yang keempat, lagi. Yang kelima, lagi. Dan yang keenam, latihan. Jadi kuncinya agar kita menjadi seorang pemateri yang hebat, latihan, 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 lagi, latihan.
Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai struktur public speaking. Pergi ke pasar, cari buah-buahan. Belilah tomat, juga duren. Terima kasih saya ucapkan untuk ayah bunda hebat juga keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.